Monggo niki. Nggih. Ampun. Pemawon orang kiai-kiai para habaib wis diparingi perlindungan dari Allah. Masalah zaman sakniki sing robotin boten umat. Tapi kiai habaib itu habaib mriki kudu nyuwun para alim ulama atau para habaib. Saat perjuangan ini butuh-butuh umat masalah para alim ulama habaib ini nggih cinta nang umat dan masalah napa barokah utawa karo alim ulama para habaib ini bener-bener luar biasa. Nanti kula enten salah siji cerita hikmah. Cerita hikmah ini salah siji ya mungkin ini sisi lain dari seorang kiai ini asmane Gusmi. Dari sisi lain sih mungkin jarang dipahami atau diriwayat iki jarang kali yang umum. Jadi enten riwayat niku enten kisah. Jadi suatu saat itu ada seorang pemuda. Seorang pemuda niku penghafal Quran. Seorang pemuda itu berjuang menghafalkan Quran. Hingga pada suatu saat itu enten permasalahan-permasalahan sing bener-bener apa jenenge harus memilih ngapal Al-Qur'an ta beresi masalah lindune niku. Hingga dalam daun kebingungan ini kok seorang pemuda ini kok akhirnya riyazo kalau bahasa Islam ini riyazo atau Masjid Ampel dengan itu dengan permasalahan sing diketok muga-muga kok oleh iki barokah para wali-wali ini Allah para kasih Allah niku lebih mudah daripada awake dhewe. Masalah apa? Si pemuda ini sangat meyakini bahwa awak itu dosa tok senajan penghafal Al-Qur'an. Jadi semakin hafal Al-Qur'an tambah harus dosa nih. Hingga pada akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa ternyata selama ini dia belum menghafalkan Quran, tapi malah ngelungguhi Quran. Nah, itu bahasa Jawa ini ngelungguhi Quran, jadi menghina Quran. Hingga akhirnya ini kan riyazo tafakur ke Masjid Ampel itu untuk beberapa saat untuk sekitar kisah itu sekitar seminggu lah. Pada saat itu kira seminggu dengan meratap penghafal Quran kok malah menghina Quran kan pemuda ini meratap ya apa jalan keluar bagaimana. Sedangkan si pemuda ini semerap risiko ini ketika bisa menghafal Quran tapi menghina Quran lu bakal dituntut bakal dituntut. Hingga suatu saat dalam tafakur di dalam Masjid Ampel tiba-tiba pemuda ini didatangi seorang yang pada waktu itu pemuda ini nggak tahu kalau yang datang itu Gusmi.
Ini bahkan belum tahu siapa itu Gusmi. Setelah beberapa tahun baru tahu bahwa yang ketemu di dalam masjid itu ternyata Gusmi namanya. Bahkan dia seorang kiai, bahkan waliullah. Masih pemuda itu kaget. Dalam bahasa Jawa itu ngeplek. Kenapa? Loh, di dalam masjid si pemuda itu bercerita kepada saya bahwa di dalam masjid ada seseorang yang mengagetkan dalam keadaan tafakur. Itu tafakur mengagetkan, dikasih uang si pemuda ini. Ini uang buat saku pulang. Waktu itu nominal kata si pemuda itu 1.000 rupiah untuk saku pulang. Padahal secara logikanya, secara realnya pemuda ini mempunyai saku yang serba cukup lah untuk hidup 1 bulan ke depan tanpa bekerja, itu sangat mencukupi. Akhirnya, tapi si pemuda ini nggak tahu siapa ini yang ngasih dulu. yang ngasih. Di dalam masjid, dia itu sama sekali tidak mengemis kepada manusia kan, cuma mengemis kepada Allah dengan lafaz, dengan zikir yang diucapkan waktu itu kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi malah dikasih uang kan. Lintut. Setelah dikasih uang itu, pemuda itu merasakan tubuhnya bergetar. Dan posisi itu diceritakan antara sadar dan nggak sadar. Kenapa dibilang nggak sadar waktu itu tafakur? Hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sadar real uang itu dipegang. Tadi pesan seseorang yang mengagetkan waktu tafakur si pemuda ya tadi, buat saku pulang, padahal baru Riyadho. Si pemuda itu baru Riyadho, baru ingin menemukan jawaban dari permasalahan tentang solusi. Ini solusi dari situ. Matur nuwun, Pak Bung. Dan bahkan untuk memandang wajah secara dengan mata telanjang, dengan mata zahir, ya itu sebenarnya nggak mampu. Tapi sangat jelas cara pemuda tadi itu bercerita seperti itu. Padahal saya tidak melihat dengan mata, tapi sangat jelas bagaimana postura, bagaimana rupanya sangat jelas. Jadi nek bahasa Jawa nek koyo ngimpi tapi beneran. Masa apa? Uang 1.000 itu real kan? Real Bang. Iya bener uang 1.000. Jadi bukan uang yang macam-macam, enggak, real. Setelah beberapa saat akhirnya pemuda itu baru menyadari dan kepingin mencari tahu siapa orang tadi. Ketika keluar dari masjid sudah nggak kelihatan, sudah nggak ada orang. Tapi dia sangat jelas, seakan-akan itu kenal udah puluhan tahun, sudah kenal dalam puluhan tahun. Dalam pertimbangan pemuda tadi bingung, saya tidak memisi pada orang. Saya di dalam masjid tafakur minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah untuk menyelesaikan permasalahan antara saya punya hafalan Quran atau menderesi masalah yang sedang saya hadapi untuk saat ini. Kata si pemuda itu mana? Kata si pemuda tadi bercerita itu begitu. Akhirnya pemuda itu keluar untuk merenung, untuk apa nih di sini? Cara bahasa Jawa niku apa bahasa Jawa niku nek lenger-lenger. Lenger-lenger. Bahasa niku lenger-lenger ambek ngopi.
teng warung ini depannya masih tampil gitu. Dan sama sekali belum tahu. Iya akhirnya setelah itu setelah habis ngopi mau bayar ke warung tadi, si pemilik warung bilang tidak ada yang bayari, katanya orang kesini. Loh semua Bu? Iya semua sudah dibayari. Loh itu makin buat merasa sebuah kasar, semakin masalah siapa orang tadi. Jadi itu sama sekali tidak terjawab. Hingga pada akhirnya dalam hati kecil pemuda tadi kepingin ke kota Kediri. Dan dia berazam saya ingin ketemu orang tadi dengan jalan kaki. Nekat karena saking kepingin penasaran dengan orang tadi. Sudah terus kemudian tadi bercerita kepada saya, akhirnya dia selama perjalanan dia selalu ketemu. Setiap dia mau ngopi, setiap dia mau makan di sebuah warung, dia cuman ketemunya pas si orang tadi yang ngasih uang tadi itu udah mau keluar saya baru masuk. Jadi nggak ada kesempatan untuk bilang terima kasih nggak sempat, selalu nggak sempat. Di beberapa sampai itu perjalanan sampai di makam Troloyo Trowulan, dia berkira begitu sampai makam Troloyo Trowulan, baru nyampe makam Troloyo Trowulan. Nah si orang tadi kenapa dia DBS orang tadi? Karena belum kenal sama sekali. Itu juga baru keluar itu, bahkan mau mengejar untuk mengucapkan terima kasih nggak sempat, nggak bisa, nggak apa, pokoknya ada ya halangan, entah itu dihalangi orang, entah itu akhirnya nggak sampai benar-benar nih, sampai dalam perjalanan itu sampai di kota Pare, bahkan selalu begitu, selalu terus. Hingga pada akhirnya dia bercerita itu di daerah Pare, namanya apa itu Pare, pokoknya selatan kota Pare. Di situ baru ketemu pas si seorang pemberi uang tadi kepada pemuda, ketemu pas ngopi. Selama di pemuda tadi ngomong, kepingin tanya pada, karena ada kesempatan kok ketemu lagi waktu di daerah di selatan Pare, apa namanya saya lupa ya, saya lupa ini saya lupa. Waktu itu sebenarnya dia mau tahu, si pemuda tadi mau tahu siapa sebenarnya sampean, kok di mana-mana kok ketemu, kok selalu ketemu, maunya begitu. Tapi si orang yang memberikan uang tadi, dia bilang, sebelum dia mengucapkan kata-kata, dia bilang Allah itu di mana-mana, tapi Allah itu satu, bukan banyak, satu bukan angka, tapi satu ahad. Setelah itu orang ini keluar tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Setelah itu, dan seperti biasanya ngopi makan udah dibayar jadi sama orang Kediri, dan semakin pemuda semakin penasaran karena seumur hidup itu baru mengalami kejadian seperti itu baru ketika dialami ketika dari awal. Hingga pada akhirnya mungkin singkat cerita pemuda tadi bilang kepada saya, mungkin sudah kehendak Tuhan, mungkin sudah kehendak Allah. Akhirnya pemuda ini singkat cerita
itu dilalui mungkin sekitar perjalanan dari Ampel sampai ke apa itu Makom Tambak Kediri itu kurang lebih 1,5 tahun. Padahal dari Ampel sampai Tambak Kediri bilang gitu ya ya. ceritanya itu 1,5 tahun. Di 1,5 tahun itu ada proses yang mungkin nggak bisa diceritakan secara mungkin kehabisan waktu kan. Dan yang membuat kaget ketika ini sampai di Makom Tambak, bener-bener si pemuda tadi kaget. Ternyata orang yang selama ini ditemui ternyata sudah terpampang sama persis wajahnya, sama seperti di dalam foto itu. Namanya Kiai Haji Hamim Jazuli. Dan yang membuat kaget sudah meninggal lama. Itu yang membuat semakin bingung pemuda tadi. Semakin bingung. Loh, kok bisa? Karena ketika saya ceritakan kepada saya, itu pengalaman pertama. Kok bisa ngopi bareng, makan bareng? Ya sama, makan bareng, bahkan ngasih uang. Loh kok sudah meninggal? Terus akhirnya, lu siapa ini? Terus keluarganya di mana? Akhirnya pemuda itu tanya, oh itu Gusmi, kata panggilannya katanya Gusmi. Hingga suatu saat pemuda tadi berangkat ke salah satu zuriyah Gusmi, nah, untuk menanyakan, untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialami mulai dari Ampel sampai Makom Tambak. Dan dia bercerita sesuai dengan apa yang dialami. Dan untuk secara bahasa anak pondok itu menyohehkan, memvalidkan data kepada salah satu putra Gusmi yang waktu itu katanya namanya Gus Dewo. Gus Dewo, kemudian apa yang dialami itu langsung, dan kebetulan bisa bertemu dengan Gus Dewo dan sudah diceritakan semua sama Gus Dewo. Ternyata jawaban Gus Dewo cukup mengatakan Gusmi sewaktu hidup itu 2 tempat yang paling disukai, Ampel sama Makom Tambak. Jadi Gus Dewo tidak menjelaskan panjang lebar. Gusmi kebiasaannya kalau punya masalah itu masuk ke Makom Tambak. Beberapa hari kemudian keluar dengan wajah tersenyum. Itu kebiasaan Gusmi sewaktu masih hidup. Jadi Gus Dewo tidak mengatakan apa-apa. Tapi nggih niku yang diceritakan tadi itu berarti secara pribadinya anak muda itu langsung jawaban, tahu, solusi jawaban. itu jelas jawaban. Jadi dia tahu. Jadi terjawab dari jawaban salah satu putra Gusmi. Di kesimpulannya dari anak muda itu tadi berarti benar kan. Jadi akhirnya pemuda tadi, kalau sekarang sudah bukan pemuda, sekarang sudah. Nah, saya nggak bahasa pemuda kan untuk mempermudah, untuk menceritakan itu tadi. Dan beliau kalau bercerita kepada saya, bagaimana? Suatu saat saya bertanya kepada beliau, loh, bagaimana hubungan sampean sama Gusmi itu bagaimana sebenarnya? Anda bercerita bahwa Anda ketemu Gusmi sudah meninggal. Itu menurut saya itu sebuah kemustahilan. Karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu kan. Itu sebuah kemustahilan dan banyak hal-hal yang nggak bisa dijelaskan. Sesuai cerita panjenengan kan nggak bisa dijelaskan. Dan akal sulit menerima. Satu saat saya tanya kepada beliau, loh, terus hubungan sampean sama Gusmi itu sebenarnya gimana? Sampean itu dikatakan santri nggak pernah ngaji sama Gusmi sewaktu masih hidup, bahkan sampean kenali udah meninggal. Ketika itu udah meninggal. Bahkan Anda baru tahu kalau Gusmi seorang kiai, bahkan seorang waliullah, seorang pejuang Quran.
itu ketika Anda terima, terus bagaimana Anda bisa meyakini bahwa apa itu Anda itu belajar sama Gusmi? Tak masuk akal. Itu kan nggak masuk akal. Loh. Terus beliau bilang kepada saya, loh, saya nggak berhak menjelaskan itu kepada sampean. Terus nggak wajib. Nggak wajib saya mengimani cerita saya. Yang wajib saya imani adalah segala sesuatu tentang Allah, segala sesuatu tentang Rasulullah. Di luar itu saya nggak wajib mengimani, tapi saya wajib mengimani segala sesuatu dari Allah, dari Rasulullah SAW. Dia bilang gitu kepada saya. Terus saya diam. Oh iya. Masalah saya nggak percaya kan urusan saya. tapi beliau menurut saya. Tapi kalau sampean mau belajar hikmah, renungkan bagaimana kekuasaan Allah. Begitu mudah Allah untuk melakukan sesuatu, begitu mudah. Yang belum Tanpa harus diperintah, tanpa harus dilarang, nggak ada yang bisa melarang, nggak ada yang bisa melarang. Walaupun menurut akal manusia itu nggak ada urusan. Terus beliau bilang kepada saya, di dunia ini sampean harus tahu ada yang namanya sunatullah, ada yang namanya amrullah. Kalau Anda berpegang amrullah, ya nggak mungkin. Karena sesuatu kalau Anda berguru pada seorang dia atau ulama atau apa, harus langsung ketemu, harus zahiriyah. Tapi kalau amrullah, terserah Allah, mau gimana terserah. Sampai nggak berhak ngatur-ngatur Allah, sampai berhak taat dengan aturan Allah, kan gitu. Dia bilang begitu. Kemudian saya diam. Dalam hati saya, loh kok saya bertanya tuh nggak ada salah. Nah, terus ini saya untuk meyakini hal itu nggak jangkau kalau saya, keilmuan saya nggak bisa. Ya pada akhirnya setelah minum kopi luput, hampir saya menghabiskan rokok itu, hampir satu batang hampir habis. Sambil bergumam agak lirih, beliau berkata kepada saya itu sama Gusmi, hubungan saya sama Gusmi itu saya ibaratkan saya itu kucing kecil. Dan kucing kecil, jelek, terus banyak penyakit kulit, terus mata penuh dengan kotoran, terjatuh di dalam got Masjid Ampel. Itu saya. Beliau bilang begitu. Lah Gusmi itu sebagai penolong kucing kecil tadi, kucing kecil yang meong di dalam got Masjid Ampel. Sebenarnya tugas Gusmi untuk sesama makhluk aja, mengangkat kucing kecil tadi ke atas, dari selokan ke atas jalan biar nggak terjebak, itu sudah bagus. Ternyata Gusmi tidak hanya di situ. Kucing kecil tadi dimandiin, dibersihin, kemudian luka-luka atau penyakit-penyakit kulit di dalam kucing kecil tadi, cara bahasa Jawanya kucing cilik rembes, budiken pisan, itu dikasih obat, nggak sampai di situ, terus dipopong, dibawa pulang. Begitulah kalau bahasa kiasnya apa itu, hubungan saya dengan Gusmi itu begitu. Beliau bercerita seperti itu. Dan suatu saat si kucing kecil tadi diperintah sama Gusmi, mulai sekarang kamu bukan kucing kecil lagi, mulai sekarang kamu harus jadi macan, dan belajarlah untuk menjadi macan yang sesungguhnya, bukan kucing yang meong-meong. Begitu beliau bercerita begitu. Lirih nih bang. Enggak. Jadi beliau beritahu pada saya begitu.
Terus dia melanjutkan cerita kepada saya, kalau sampean pengen tahu hikmah-hikmah di balik itu, sampe renung, jangan diakal. Sampe renung jangan diakal ya kan. Nek sampe akal ngelu, bisa gak menangi. Tapi biar itu menjadi hikmah sampean. Tapi itu sebenarnya bukti nyata bahwa Allah itu innakan kalau mudah untuk melakukan segala sesuatu, Allah itu sangat mudah. Tidak ada urusan, tidak ada yang bisa melarang Allah. Jadi dari situ saya mulai ada sisi lain dalam kehidupan. Ada yang nyata, ada yang tidak bisa dinyatakan dengan akal, ada yang nyata bisa menyatakan, dan ada yang tidak, yang sangat nyata tapi tidak bisa akal untuk menentukan itu kecuali dengan keimanan atau dengan keyakinan. Setelah cerita itu saya sering menemui beliau, dan beliau bercerita kepada saya, jangan sekali-sekali kamu memberitahukan saya kepada orang lain, karena sekali kamu memberikan saya kepada orang lain, berarti kamu mengkhianati saya. Kalau kamu mengkhianati saya, berarti kamu adalah orang munafik. Ya, jadi begitu. Tapi kamu bisa seseorang kali itu sih. Kalau kamu boleh sering menyanyi, tapi kamu tidak boleh memberitahu saya kepada siapapun alasannya. Karena fitnah kemudaratan lebih besar daripada manfaatnya. Ketika kamu memperkenalkan aku, menceritakan aku kepada orang, kecuali cerita. Dan kamu kecuali ceritaku, mudah-mudahan itu memberi hikmah kepada orang. Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. menjadi salah satu cerita itu tadi. Jadi beliau yang pernah apa itu? Menurut beliau itu dia adalah santri khususnya Gusmi. Lalu tadi saya nggak berani komen apa-apa, atau rekomendasi apa-apa karena saya sudah berjanji itu tadi kan. Cuman dalam kehidupan kadang-kadang saya tanya, setelah itu kan saya tertarik, siapa sih Gusmi itu? Kok beliau ini yang cerita beliau kok sangat seakan-akan itu. Oh, imam saya, guru saya, kan itu. Tapi setelah saya tahu ternyata itu lain. Kenapa? Ketika saya tahu siapa Gusmi itu, kok hal-hal yang istimewa gitu loh. Yang sini saya tahu dari cerita, tapi kok sisi lain yang diceritakan isi beliau ini jarang sekali. Bahkan banyak cerita-cerita lah yang diceritakan kepada saya, dan mungkin suatu saat kita sharingkan, mudah-mudahan itu membuat apa itu hati kita menjadi lemes, kening no hati bahasa Monjong. Di kisah-kisah dari orang-orang itu penting, sangat penting, jadi tidak harus melahirkan teman, banyak teman itu ya bagus, teman ya harus kita memilih yang positif kalau yang negatif mungkin. Dan saya sangat secara pribadi ya, saya kepada beliau itu benar-benar sangat respect. Kenapa? Setelah saya tahu biografinya Gusmi, harusnya beliau itu bisa memanfaatkan nama besar Gusmi untuk kepentingan, tapi sama sekali tidak. Bahkan ya saya bilang itu
kehidupannya biasa aja. Bahkan mungkin kalau di sebuah kampungnya di desa tempat tinggal banyak orang yang nggak tahu. Kalau beliau itu sebenarnya itu kan banyak yang nggak tahu. Jadi mungkin ada perjanjian khusus antara beliau sama mbaknya. Jadi sehingga dia benar-benar Makanya itu tadi ya, bahasanya sampai bilang jangan sampai kan gitu, ada perjanjian. kecuali cerita-cerita saya kepada kamu. Kalau cerita saya kepada sampean nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini jadi hikmah. Mudah-mudahan itu menjadi sisi lain. Tapi kekhususannya orang tadi sama Wisnu itu tak bisa. Enggak bisa. Saya ya sudah lah. Yang penting saya dapat Berani nanya. yang penting saya sudah dapat ilmu dari beliau, alhamdulillah lah. Terus kenapa? Lo kan saya setelah saya dapat ilmu dari beliau, otomatis saya kenal Gus Imi. Dan saya dibelajari lagi sama beliau, jangan meniru karomah Gus Imi. Itu kata-kata saya tanam. Jangan sekali-kali meniru karomah Gus Imi, tapi tirulah istiqomahnya Gus Imi. Bagaimana dia takdim sama guru, bagaimana dia memperjuangkan Quran, bagaimana dia taat sama orang tua, bagaimana dia riyadhah sholat malam wiridan, itulah yang penting. Nah, yang di anak dinasihatkan kepada saya. Tapi jangan sekali kamu mencontoh karomah Gus Imi. Itu bukan tempat kamu katanya. Saya tahu diri lah. Gak mungkin berani. Jane hujan-hujan ini nyangkruk ngene lu enak jane. Ini ngomong sembarang. Bisa opo ae. Sebenarnya banyak kok Mas ceritanya, cuman ya kapan-kapan itu selongkar ya. Disambung lah. Kapan itu. Tapi dari beliau itu memang untuk gambaran lah. Itu tapi soalnya ternyata Gus Imi itu punya santri bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar kesimpulan saya itu yang kemungkinan salah, yang kemungkinan itu nggak bener ya, lebih besar daripada benernya. Kalau Gus Imi ternyata itu bisa mengajar, dan itu sebenarnya benar, waliullah itu bisa mengajar. Bahkan kata-kata Gus Imi sendiri, waliullah itu lebih bebas ketika setelah meninggalnya daripada semasa hidup. Saya juga tahu mendengar. Nggih, pernah mendengar seperti itu. Dan mungkin itu salah satu bukti kekuasaan mudah bagi kita yang nggak mungkin.